Left side. Ayo. Pendopo semua. Untuk maju. Ini kamu udah dijenguk belum? Kalian kajian dulu. Saya pegang ini. Masukin ke sini. Hah? Ya santai aja. Ayo cepetan. Ya biasa aja, nanti jawab baru udah. Oh.
nunggu dulu banyak lagi diambil. Mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana agak nyerong. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Guru mulia Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dipermudah segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, dan tak lupa urusan dakwahnya semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati, yang kami cintai para wali santri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini, dan seluruh santri yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu di tempat-tempat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali, bisa ketemu kembali di majelis fikih praktis yang sudah berjalan 1 bulan kemarin, sebulan sekali, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan Desember ini. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya yang kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kita kembali di majelis fikih, kajian fikih praktis. Sebelum itu seperti biasa kita bacakan Fatihah, hadiahkan Fatihah untuk penyusun kitab fikih Thaharah ini, yaitu Buya Yahya. Al-Fatihah ila Syekhina Buya Yahya. Allah yaftah alaina wa yafutah alifin wa yaghfir lana wa yahdina wa iyyahum yutawil a'marna wa marhum fit ta'ati wa sihhati wal afiyah wa yas'a arzaqana arzaqum yaqdi hajatina wa hajatin wa yudum fit ta'ati wa sihhati wal afiyah wa yas'a arzaqana arzaqum yaqdi hajatina wa hajatin wa yuballighu mana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut perihal air. Nah, sebelum lanjut kita murojaah dulu Bapak Ibu. Murojaah dulu yang kemarin, yang bulan lalu. Nah, ada berapa macam air Bapak Ibu? Ada
Ada 4. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Ini pangkat yang paling gede yang bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk mandi besar. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu intinya yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Turun dari langit, keluar dari bumi, belum kena najis, belum tercampur apapun, dan belum digunakan untuk bersesuci. Itu ada 3 syaratnya. Jadi kalau misalnya hujan, Bapak Ibu, hujan terus menyediakan ember, ditaruhlah di lapangan, ember itu penuh air, nah boleh dipakai untuk wudhu. Selagi ember itu tidak kejatuhan najis, maka boleh dipakai untuk wudhu, boleh dipakai untuk mandi besar, boleh dipakai untuk bersesuci. Kecuali kalau embernya itu dikasih kopi, atau dikasih susu, atau dikasih teh, nah terus jadi air kopi atau air susu, air teh, maka itu sudah berubah lagi, tidak menjadi suci dan mensucikan. Tapi nanti yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, air mutaghayyir itu. Nah, kalau sekarang pembahasannya seru Bapak Ibu. Kenapa? Air musta'mal. Karena air ini banyak yang salah paham. Air musta'mal ini banyak yang salah paham. Kadang ada yang bilang bahwasanya kalau ada air kayak gini, dicelupin pakai tangan kayak gini nih, musta'mal katanya. Ini sebenarnya nggak musta'mal Bapak Ibu. Ini nggak musta'mal. Walaupun sudah dicelup, walaupun udah diopok-opok itu nggak musta'mal. Nah, karena nanti ada syaratnya. Ada syarat disebut air itu musta'mal. Ada di orang-orang dulu atau di Jawa sana itu namanya padasan Bapak Ibu. Tahu padasan nggak Bapak Ibu? Padasan itu kayak gentong atau kendi, terus dilubangi. Ya, buat wudhu itu biasanya. Itu namanya padasan. Kalau orang Jawa bilangnya itu padasan. Jadi buat wudhu itu tinggal lubangnya itu ditarik, nanti air ngucur sendiri itu. Dari gentongnya itu, gentongnya dibolongi, ditutup pakai biasanya sandal yang digunting itu, terus ditansepin biar nggak ngalir itu. Nah, kalau mau wudhu tinggal dibuka. Nah, itu kalau misalnya megang nutupnya pakai tangan, itu bukan musta'mal. Ya. Buya itu pernah cerita. Buya pernah suatu ketika ada padasan kayak gitu. Ada temennya Buya kalau nggak salah bilang, musta'mal. Kata Buya, ini musta'mal dari mana ini? Kadang Ustadz pun belum paham tentang musta'mal itu. Ya, makanya yang kayak gitu-gitu itu nggak musta'mal. Makanya kita bahas apa itu air musta'mal. Ya. Nomor 13, halaman 13 yang ada kitabnya, dibuka halaman 13. Air musta'mal. Air musta'mal ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, jenis yang kedua, yaitu air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Nah, jadi dibagi dua. Ini air musta'mal. Air musta'mal ada dua. Air musta'mal karena untuk menghilangkan najis, sama air musta'mal karena untuk menghilangkan hadas. Nah, itu. Jadi ada dua, air musta'mal ada dua, menghilangkan najis sama menghilangkan hadas. Dibalik pun nggak apa-apa, menghilangkan hadas sama menghilangkan najis. Itu air musta'mal. Nah, air musta'mal ada dua, yaitu sebagai berikut. Satu, air musta'mal karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Nah, ini yang pertama. Air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat. Nah, ada 3 syaratnya. Air musta'mal karena dipakai untuk menghilangkan hadas
itu ada 3 syaratnya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama airnya sedikit. Airnya sedikit. Jadi kalau airnya banyak kayak di sungai itu depan, mau wudhu berapa kali di situ tetap suci mensucikan. Santri misalnya wudhu jebur, naik lagi, wudhu lagi, jebur lagi, naik lagi. Terus aja 1000 orang bahkan berapa ribu orang tetap dinamakan air suci mensucikan. Kenapa? Karena airnya banyak. Ya, jadi kalau di kolam atau di danau atau di laut wudhu nggak apa-apa, nggak masuk air mustakmal di situ. Karena apa? Karena air mustakmal syarat yang pertama adalah airnya sedikit. Airnya sedikit. Nah, kapan dikatakan sedikit? Sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, Bapak Ibu. Air yang kurang dari 2 kula. Nah, kayak gini nih, ini sedikit nih. Sedikit banget, Bang. 2 kula itu kurang lebihnya 216 liter. 2 kula kurang lebih 216 liter, Bapak Ibu. Kalau suatu wadah misalnya, ada suatu wadah itu coba diukur dari atas ke bawah atau panjang lebar sama panjang lebar tinggi itu 60 cm semua, itu dikira-kira sudah cukup 2 kula. Ya, jadi hitungannya 2 kula, kurang lebihnya kalau ada wadah diukur panjangnya, lebarnya sama tingginya 60 cm. Nah, itu sudah masuk 2 kula. 60. Ya, ada wadah yang 60 cm, 60 cm, 60 cm itu 2 kula. Kurang lebihnya segitu. Nah, yang syarat kedua. Nah, yang tadi syarat pertama adalah airnya sedikit, Bapak Ibu. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Nah, mana sih basuhan wajib? Basuhan wajib yaitu basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi besar. Basuhan wajib adalah basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi besar. Misalnya gini, Bapak Ibu. Wudhu itu yang fardunya apa, Bapak Ibu? Membasuh muka. Ya, kalau niat kan jelas ya, membasuh muka. Pertama kali membasuh muka ini basuh muka itu air mustakmal, jatuhannya tuh air mustakmal. Tapi kalau yang kedua kalinya, ketiga kalinya itu enggak. Jadi yang air mustakmal hanya yang pertama saja. Ini, pertama itu baru tetesannya disebut air mustakmal, Bapak. Kalau yang keduanya, ketiganya itu enggak. Nah, itu ya. Jadi yang syarat kedua adalah air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Ya, yaitu basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi wajib, mandi besar. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, air sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh. Ada orang wudhu, tetesannya ini, Bapak Ibu. Tetesannya itu namanya air mustakmal. Tapi kalau masih di sini, di wajah, itu belum dinamakan air mustakmal. Kenapa? Karena belum terpisah. Ya, jadi syaratnya harus terpisah dari anggota yang dibasuh. Ya, dalam wudhu dan mandi wajib. Bahkan ada gambarannya gini, Bapak Ibu. Misalnya, ada suatu baknya ini kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Ada seorang suami pengen mandi wajib. Ya, boleh itu suami langsung nyemplung aja ke bak itu, nyemplung. Tapi jangan keluar dulu. Ya, pas nyemplung nih, itu air belum dinamakan mustakmal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum terpisah. Ya, Mas nyemplung nih, nyemplung menggenang. Nah, istrinya pengen wudhu, di atasnya tuh pakai wudhu, boleh, sah. Airnya masih suci mensucikan. Ya. Kalau misalnya sang suaminya ini sudah keluar dari tempat tadi, bak tadi, keluar, nah baru ini dinamakan air mustakmal. Kenapa? Karena sudah
terpisah dari anggota yang dibasuh. Seperti itu gambarannya. Jadi ada 3 syarat air mustakmal Bapak Ibu. Yang pertama adalah air sedikit. Ya, airnya sedikit. Kalau air besar, air banyak kayak di sungai atau di danau, itu nggak masalah. Nggak ada air mustakmal di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, airnya sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Yaitu basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi wajib. Dan yang ketiga adalah air sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh, Bapak Ibu. Nah, makanya ada kesalahpahaman tuh, yang tadi yang awal saya cerita itu, ada yang nyelupin kayak gini nih, mustakmal. Padahal enggak, ini masih suci nih Pak, Bu, bisa dipakai wudhu ini, bahkan wudhu segini pun cukup. Nah, nanti kapan-kapan kita praktekkan wudhu dengan air sedikit, segini cukup ini, bahkan masih ada sisanya. Ya, segini nih cukup untuk wudhu. Ya, yang parunya aja nanti. Nah, jadi nggak mustakmal walaupun diobok-obok, walaupun kaki masuk misalnya. Nah, itu nggak masalah ya. Itu kesalahpahaman di masyarakat seperti itu. Misalnya lagi ada kobokan, tahu kobokan Bu? Tempat cuci tangan tuh. Nah, itu misalnya santri ini pengen pakai kobokan itu buat wudhu, ya nggak apa-apa sah. Walaupun temennya itu mau cuci tangan dulu nih, ini tangannya agak kotor, mau cuci tangan dulu, cuci. Nah gini, itu tetap masih dinamakan suci mensucikan Bapak Ibu. Air kobokannya itu tetap masih dinamakan suci mensucikan. Ya, kecuali si santrinya ini yang cuci tangan ini punya daki banyak ini, warnanya hitam. Nah, kobokannya jadi hitam. Nah, kobokan ini nggak bisa dipakai bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah. Nah, tapi kalau kobokannya masih bening, santrinya nyuci tangannya juga lumayan bersih gitu kan, itu dipakai cuci tangan, tidak apa-apa Bu. Itu masih suci mensucikan. Jangan ragu, ini ilmu. Tetap masih suci mensucikan, bisa dipakai buat wudhu. Itu kobokan tadi itu. Ya, bisa dipakai wudhu. Misalnya ibu-ibu bikin sayur asamnya kurang air, bisa pakai air kobokan itu. Suci itu Bu, nggak najis. Nggak bisa dipakai buat wudhu, bisa dipakai buat sayur juga bisa. Tapi ya jangan banyak air kok ya. Misalnya kalau di kota itu Bu, di kota itu kan air misalnya sedikit tuh, air dari PDAM-nya sedikit. Nah, itu banyak itu kasus-kasus kayak gini. Tapi jangan sampai salah paham ya. Jadi walaupun dicelup kayak gini itu enggak mustakmal Bapak Ibu. Ada ember atau gayung dicelupin pakai tangan, ini enggak mustakmal nih Bapak Ibu. Cuci tangan enggak mustakmal. Ya. Kecuali dicemplungin sabun atau dicemplungin susu, dicemplungin teh, itu namanya air berubah nanti. Air berubah. Air suci tapi tidak mensucikan. Enggak bisa dipakai wudhu. Nah, itu Bapak Ibu. Ini air mustakmal yang pertama. Nah, ada Bapak Ibu, air mustakmal. Kalau misalnya kayak gini, air mustakmal ada. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Ada air sedikit di suatu tempat di ember. Ada yang mau wudhu, datang si santri misalnya, si Ahmad datang mau wudhu. Wudhu pertama kali basuh apa dulu Bapak Ibu? Basuh muka. Ya, basuh muka. Ambillah muka di ember itu kan, diambil. Nah, basuh. Nah, selesai. Setelah muka apa Bapak Ibu? Tangan. Nah, pas basuh tangan, dia itu niat untuk membasuh. Pas nyelupnya tuh, nyelupnya niat buat basuh. Just celup, basuh kayak gini. Nah, itu baru mustakmal. Baru mustakmal, dikatakan mustakmal. Kenapa? Karena dia niat untuk membasuh. Kalau nggak niat membasuh, cuma nyelup aja kayak gini, itu nggak mustakmal. Nah, jadi kalau dihitung mustakmal adalah dia itu niat untuk membasuh. Ya, caranya gimana biar nggak mustakmal? Yang wudhu tadi diambil dulu,
niatnya adalah niat mengambil, bukan niat membasuh. Niatnya mengambil, mengambil baru cuci. Nah, dibasuh tangannya sampai siku. Seperti itu. Jadi kalau niatnya pas nyemplung, niatnya untuk membasuh, niatnya untuk membasuh tangan, maka itu musta'mal. Sama halnya misalnya gini. Ada seorang laki-laki yang punya hadas besar, pengen mandi besar, pengen mandi junub. Tangan jemari nih jemari satu. Dia niat, saya pengen mandi besar. Niat, saya niat mandi besar. Celup. Lepas. Nah, baru ini musta'mal. Ini musta'mal. Kenapa? Karena dia niat untuk mandi besar. Walaupun satu jari, Bapak Ibu. Walaupun satu jari yang nyelupnya itu. Nah, tetap dinamakan musta'mal. Ya, karena ada niatnya itu. Jadi kalau nggak ada niat sama sekali, ya apalagi nyuci tangan misalnya, gini nyuci tangan, itu kan nggak ada niat untuk menghilangkan hadas, ya. Berarti tetap suci mensucikan itu. Nah, itu. Jadi yang musta'mal ini sebenarnya sedikit loh. Coba ulang lagi. Air musta'mal yang untuk menghilangkan hadas itu ada 3 syarat. Yang pertama airnya sedikit. Yang kedua adalah dipakai untuk basuhan yang wajib. Ya, muka, tangan, apalagi. Ini ngusap kepala, kemudian basuh kaki. Tapi yang pertama saja. Kalau yang kedua, ketiga itu sunnah. Jadi nggak wajib, nggak dinamakan musta'mal. Kalau yang kedua, ketiga nggak dinamakan musta'mal. Yang pertamanya saja. Dan yang syarat ketiga adalah air sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu dan mandi wajib. Itu. Ya. Jadi kalau wudhu Ibu, yang musta'mal yang mana kira-kira Ibu? Apa? Yang menetes. Jadi wudhu nih. Nah, ini musta'mal yang netesnya nih. Kalau yang masih di pipi, masih di tangan itu enggak. Nah, itu pun yang pertamanya saja, yang wajib yang pertamanya saja. Yang kedua, yang ketiganya enggak. Ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Bersuci dari hadas ada 2 Bapak Ibu, yaitu bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib dan bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Jadi kalau ada yang hadas besar ya dengan cara mandi wajib. Ya, kalau hadas kecil, kentut dan lain sebagainya itu caranya ya berwudu. Ya, menghilangkan hadasnya adalah dengan berwudu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi wajib dan digunakan untuk berwudu disebut sebagai air musta'mal. Ya, jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi air musta'mal adalah 3 syaratnya itu. Pokoknya yang tidak memenuhi 3 syarat itu nggak disebut air musta'mal. Gampang. Intinya itu. Ya. Jadi harus tahu semuanya. Kalau nyelupin ke tempat atau ke gayung itu nggak musta'mal. Nah, itu. Baik, lanjut. Yang kedua, air musta'mal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis. Air musta'mal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis. Air akan disebut air musta'mal dengan 5 syarat. Nah, kalau yang tadi 3 syarat Bapak Ibu. Kalau yang sekarang 5 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama adalah seperti biasa airnya sedikit. Kalau airnya banyak enggak. Ya. Yang pertama airnya sedikit. Yang kedua adalah airnya didatangkan Bapak Ibu. Didatangkan. Kita contoh, misalnya ini. Ini kain terkena najis Bapak Ibu. Mau mensucikan, misalnya terkena apa? Terkena apa? Kencingnya kucing misalnya. Nah, terkena kencingnya kucing. Bau nih dicium. Nah, misalnya gitu. Nah, gimana cara mensucikannya? Misalnya airnya sedikit nih. Airnya itu harus didatangkan Bapak Ibu. Nah, ini juga masuk nanti di pembahasan fikih mesin cuci. Jadi mesin cuci itu ada fikihnya Bapak Ibu. Jadi jangan asal langsung cemplung-cemplung aja. Itu ada caranya. Kalau nggak tahu ini nanti bisa najis semuanya. Hati-hati, nanti ada caranya. Nah, air didatangkan. Air didatangkan itu kalau misalnya ini kena najis, nah diguyur kayak gini. Set.
Gitu. Jadi airnya ini kan air sedikit Bapak Ibu, diguyur, didatangkan. Nah, bukan kainnya ini dicelupin ke ember. Kalau dicelupin ke ember, jadi air najis Bapak Ibu. Kenapa? Karena airnya nggak didatangkan, tapi yang najisnya yang didatangkan. Nah, gitu. Jadi harus airnya yang didatangkan, dikucur. Nah, itu yang kedua. Yang pertama air sedikit, yang kedua airnya didatangkan. Nomor 6, yaitu dengan cara dituangkan ke sesuatu yang terkena najis. Yang najisnya ini dituangin kayak gini. Nah, jika sesuatu yang terkena najis didatangkan ke air, misalnya ini didatangkan ke air yang sedikit yang kurang dari 2 kula, misalnya ember, taruh, nah, kayak gini, dimasukin, maka air menjadi air najis dan bukan air mustakmal. Nah, airnya air najis. Kenapa? Karena sesuatu yang terkena najisnya dimasukin ke air yang terkena najis, bukan airnya yang didatangkan. Nah, jadi kalau pengen jadi air mustakmal, airnya didatangkan. Kemudian C, air terpisah dari benda yang disucikan. Nah, air terpisah dari benda yang disucikan. Misalnya ada suatu ember, ini terkena najis ya. Ini diletakkan dulu di ember. Ya, misalnya ini udah ada embernya nih, ini udah masuk ke ember, airnya baru datangkan. Gak harus luber Bapak Ibu. Kalau mau mensucikan sesuatu yang najis itu gak harus luber, gak harus tumpah tuh airnya tuh di embernya. Jadi cukup menggenang saja. Ini banyak yang salah paham di masyarakat seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus luber, harus tumpah-tumpah airnya di embernya biar suci. Salah itu. Nah, fikihnya itu airnya harus menggenang saja. Jadi misalnya ini sudah dimasukin ke ember, ya sudah harus menggenang saja gitu, cukup. Nggak usah sampai luber, apalagi sampai 3 kali Bapak Ibu. Masya Allah 3 kali, disiram 3 kali itu ngapain gitu? Itu mubazir sebenarnya. Makanya ini perlu belajar ya. Nah, biar nggak mubazir. 3 kali, apalagi sudah hamil berapa bulan itu nimba di air sumur, waduh, kasihan banget ya. Nah, jadi ini sudah airnya harus menggenang saja. Nah, pas sudah airnya menggenang, kalau ini diambil terpisah, yang terkena najisnya sudah diambil dari ember, nah, sudah ambil kayak gini, nah, baru yang di ember ini dinamakan air mustakmal, yang di ember ini air mustakmal. D, air tidak bertambah berat karena najis. Ya, kalau bertambah berat karena najis, air yang tadi ini kalau bertambah berat, maka turun derajatnya. Namanya air mutanajis, air yang terkena najis. E, air tidak berubah karena najis. Nah, yang di ember ini Bapak Ibu, misalnya jadi warnanya kekuning-kuningan, terus baunya kepesing-pesingan gitu, ya, berarti namanya air najis Bapak Ibu. Nah, nomor 7, tidak berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau, disebabkan oleh najis yang dibasuh. Nah, jadi syaratnya ada 5. Satu adalah air sedikit. Kalau air banyak Bapak Ibu, misalnya ini terkena najis nih, mau mensucikannya di air banyak. Air banyak ya di sana, di sungai. Ya nggak apa-apa, dicebur, itu nggak masalah, nggak pengaruh ke airnya. Air tetap mensucikan. Kenapa? Karena airnya banyak. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah air didatangkan. Airnya didatangkan. Ya, kalau air sedikit airnya didatangkan. Paling enak sudah pakai keran itu. Nah, keran kan didatangkan, mengucur. Nah, kucuk-kucuk itu. Taruh di ember, baru nyalain keran. Nah, ini dulu tapi yang najisnya dulu ditaruh di ember, ya, baru air didatangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah air terpisah dari benda yang disucikan. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, airnya belum terpisah. Nah, ini yang terkena najis, masukin ke ember, belum diangkat Bapak Ibu, belum diangkat. Ini masih suci Bapak Ibu. Air yang di ember ini masih suci. Ya, kenapa? Karena syaratnya adalah harus diangkat dulu ininya, harus terpisah dulu. Nah, kalau sudah diangkat baru mustakmal. Nah, kalau masih direndam di situ, airnya itu masih di ember, ya, barangnya juga yang najisnya itu masih di ember, masih terendam. Boleh itu dipakai untuk wudhu. Ya, jangan ragu, boleh dipakai wudhu. Kenapa? Karena belum terpisah.
antara kain yang terkena najisnya atau sesuatu yang terkena najisnya. Jadi harus terpisah dulu, dipisah. Nah, baru namanya air mustakmal. Karena sudah digunakan untuk menyucikan najis. Seperti itu. Ya, ada lagi contohnya. Apa ini? Contohnya apa Bapak Ibu contohnya? Tangan. Tangan ini terkena najis Bapak Ibu. Tangan terkena najis, misalnya terkena kotoran cicak. Ada kotoran cicak sini. Kalau kita cemplungkan kayak gini, nah ini nggak bisa dicucikan. Kalau kayak gini, ya misalnya ini kotoran najis, kotoran apa? Cicak. Cemplungin ke sini, ke air, cemplung kayak gini. Nah ini nggak bisa mensucikan. Ini masih tetap najis dan airnya pun jadi najis. Caranya yang benar gimana? Yang benar adalah diguyur. Ini yang terkena najis diguyur. Jadi air didatangkan, bukan yang tangan kena najisnya dicelupin. Nah, jangan kayak gitu. Jadi didatangkan airnya, diguyur kayak gini. Ya, sudah suci. Nah, yang jatuhannya itu namanya air mustakmal. Yang jatuhan dari kucuran tadi yang bawahnya itu, yang jatuhnya itu namanya air mustakmal. Itu air mustakmal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis, Bapak Ibu. Ya, yang syarat yang nomor D, yang D itu yang nomor 4, air tidak bertambah berat, ini sebenarnya hampir tidak kelihatan Bapak Ibu. Karena ya masa jadi 1 liter jadi 2 liter kan enggak, jarang ya, tidak kelihatan. Tapi memang ulama membahas di kitab-kitab fikih seperti itu. Jadi ada syaratnya adalah najis, airnya bertambah berat, air bertambah berat karena najis. Nah itu syaratnya. Kemudian yang E, air tidak berubah karena najis. Ya, kalau airnya berubah karena najis, misalnya jadi warnanya coklat atau warnanya kekuning-kuningan karena najis, nah namanya air mutanajis. Nah, kalau airnya bertambah berat Bapak Ibu, karena tadi itu sudah diangkat bertambah berat, nah itu namanya air mutanajis juga. Ya, bukan air mustakmal. Nah mungkin cukup segitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu. Silakan yang mau ada yang ditanyakan. Maka wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang mau tanyakan. Santri. Maulana santri, tahu. Siapa? Bebas santri, siapa aja sini. Arifin sini Arifin. Santrinya Masya Allah gak pada hadir. Bentar Bapak. Ayo boleh siapa saja, santri sini, santri. Ayo sini. Kasih ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Ustadz ya. Saya mau nanya, kalau kita berwudu itu ngambil air yang di dalam WC, menggunakan air di WC, di bak gitu kan. Ternyata di dalam baknya itu kejatuhan tai cicak. Nah, kita kan bisa, karena airnya bening kan nampak gitu. Nah, itu apakah masih bisa untuk dipakai untuk berwudu atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Untuk air yang di bak Bapak Ibu, dilihat saja airnya itu sudah masuk ke air 2 kulah apa belum? Sudah masuk 216 liter apa belum? Kalau baknya itu masuk atau sudah 216 liter, sudah masuk air yang banyak, maka kalau kejatuhan tai cicak itu enggak najis. Sebaliknya, kalau misalnya bak itu kecil, kurang dari 16 liter, kurang dari 216 liter, kejatuhan tai cicak, najis airnya. Ya, kalau airnya najis,
kita nggak sah pakai berwudu. Karena syarat berwudu adalah airnya suci dan mensucikan. Nah, dilihat saja apakah di situ airnya sudah mencapai 216 liter atau kalau diukur itu Bapak Ibu kurang lebihnya 60 60 60. Ya, kubik 60 semuanya. 60 cm 60 cm 60 cm. Ya, makanya kalau punya baknya itu kurang dari segitu, hati-hati Bapak Ibu. Khawatirnya ada kotoran cicak nyemplung. Nah, itu najis semua itu. Nggak bisa kita pakai wudhu. Ya, lebih baiknya ditutup airnya. Biar kalau ada kotoran cicak aman. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kita kan biasa berwudu pakai gayung ya, ngambil itu pakai gayung. Itu yang pernah saya tahu kok dari guru saya pengajian ya, kalau kena tetes gayungnya nggak hati-hati kan, biasa kena tetes ya yang kita udah basuh muka. Itu saya pernah ngasih tahu kawan saya gitu kan, kalau itu kan udah mustakmal mungkin ya Ustadz ya, air tetesan ke satu gayung itu kan agak besar, jadi untuk basuh muka masih lebih, tapi kan udah ada tetesan air wudhu pertama tadi masih untuk basuh tangan. Itu gimana hukumnya Ustadz? Oh ya, lupa tadi ya. Untuk wudhu Bapak Ibu, wudhu itu misalnya airnya 1 ember atau di bak, itu nggak mesti wudhunya pakai gayung, itu nggak mesti. Pakai tangan boleh Bapak Ibu, pakai tangan. Nah, ambil, nah, kayak gitu. Asal jangan di situ, jangan ngambil, jangan kayak gitu. Kalau airnya sedikit ya Bapak Ibu, kalau airnya sedikit, kalau baknya sedikit, ya airnya sedikit kurang dari 216 liter, itu kalau wudhu agak jauhan. Pakai tangan nggak apa-apa, nggak harus pakai gayung. Itu pertama. Ya, jadi menjauh biar yang jatuhan dari itunya nggak masuk ke air itu. Nah, kalau yang tadi ditanyakan itu kan pakai gayung ya, pakai gayung terus jatuh. Oh, netes ke gayungnya. Kan gayungnya kan sini Bu, bukan di bawah. Oh ya, jadi ditadahin ya Bu ya. Nah. Oh, aman Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting tetesannya itu nggak masuk ke gayung. Masuk ke gayung. Banyak apa enggak Ibu? Nah, kalau misalnya seperti itu Ibu, jadi jangan sampai bikin keraguan-raguan. Masih mending kita nggak usah pakai gayung, biar airnya itu nggak masuk ke situ. Pakai tangan saja. Kalau pakai tangan kan aman tuh, sudah langsung lepas airnya. Tapi kalau kasusnya kayak tadi, insya Allah aman, tidak masalah Ibu. Karena Buya itu pernah menjelaskan kalau misalnya seperti tadi percikan itu kita ibaratkan sirup Bapak Ibu. Tapi ngira-ngiranya itu susah. Coba seberapa banyak percikannya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, percikannya itu digantikan sirup Bapak Ibu. Misalnya kayak tadi itu, percikannya digantikan sirup. Kemudian yang ketiga, sirupnya itu coba dicampur di gayung tadi. Apakah berubah apa tidak? Kalau misalnya berubah baru itu mustakmal. Kalau bukan mustakmal, maaf. Air yang berubah masuknya, yang kemarin, air yang berubah. Ya. Jadi banyak itu, harus proses nyari, ngukur dulu apakah seberapa banyak percikannya, dan harus diganti dulu pakai sirup atau pakai yang lainnya, misalnya susu atau apa. Habis itu dicampurin ke gayung itu. Nah, dikira-kira saja kalau misalnya banyak banget, wah pasti berubah. Iya, jadi lebih baik dihindari saja pakai gayung itu biar menghindari kewaswasan. Tapi kalau pakai gayung pun nggak apa-apa kayak gini jadi Bu. Gayungnya itu di atas bukan di bawah. Nah, kalau gayungnya di bawah kan khawatir masuk ke gayung lagi. Nah, jadi kalau misalnya mau dikira-kirakan apakah ini berubah apa tidak, ya kayak gitu. Dikira-kirakan dengan air sirup atau air susu atau air kopi, baru kira-kira segitu, misalnya setengah sendok atau segimana gitu, air percikannya Bapak Ibu baru dicampurkan ke yang gayung tadi.
Kalau gayung tadi sekiranya dengan seperti itu berubah, nah maka masuknya air berubah, nggak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Tapi kalau percikannya sedikit, itu nggak masalah Bapak Ibu. Nah, aman insyaallah. Ada lagi yang tanyakan? Mangga Bapak-bapak berkaitan dengan air mustakmal. Insyaallah. Ya, yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau air sedikit itu kan boleh pakai tangan, tapi niatnya tangan ini fungsinya sebagai mengambil. Ya biasanya kan takutnya kita kalau ngomong gitu aja takutnya dikira air sedikit pakai tangan niatnya wudhu kan jadi batal. Biar jelas gitu Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi ya, kalau air yang ada air sedikit, misalnya kita berwudu, ceritanya ini kan wudu Bapak Ibu. Pas basuh muka selesai, basuh tangan. Nah, pas basuh tangan ini Bapak Ibu, kalau hanya kayak gini saja tanpa niat membasuh Bapak Ibu, kayak gini saja nyelupin ke ember yang kurang dari 2 kula, dicelupin kayak gini tanpa ada niat untuk membasuhnya di sini bukan dicelupin di sini baru niat membasuh, itu bukan mustakmal. Tapi kalau airnya kayak gini, air di sini kita celup kayak gini di atas 1 jari, itu dengan niat membasuh Bapak Ibu ya, dengan niat membasuh, saya membasuh tangan nih. Nah, selesai membasuh, diangkat kayak gini, baru ini mustakmal Bapak Ibu. Tapi kita cedok kayak gini saja, terus basuhnya di sini, nggak ada niatan untuk membasuh di situ, itu bukan dinamakan mustakmal. Jadi ini masih suci mensucikan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi patokannya itu niatnya itu Bapak Ibu. Kalau nyemplung niat untuk membasuh atau niat untuk menghilangkan hadas, nah itu mustakmal. Ya, walaupun 1 jari. Ya, walaupun 1 jari kayak gini, saya niat mandi besar. 1 jari ceplung. Lepas kayak gini, nah mustakmal. Nah, tapi kalau hanya nyemplungin saja, apalagi cuci tangan itu kan nggak ada niat untuk menghilangkan hadas. Nah, cuci tangan, obok-obok, nyuci kaki misalnya, itu masih suci mensucikan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau niatnya sudah niat untuk menghilangkan hadas, baru itu dinamakan air mustakmal Bapak Ibu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Mangga. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tambahin sedikit Ibu ya, perihal mesin cuci Bapak Ibu. Nah, mesin cuci. Mumpung banyak yang pakai mesin cuci juga, saya juga makanya mesin cuci Bu, alhamdulillah. Nah, jadi kalau mencuci pakaian di mesin cuci itu ada fikihnya. Nggak bisa asal cemplung, asal ngisi air, asal masukin sabun. Nah itu nggak bisa. Sebenarnya ada pembahasan di kitab ini, cuma kita majukan sedikit biar ada wawasan juga. Ya, nanti ada sebenarnya, ada di halaman 20 berapa gitu. Ya, ada di kitab ini. Nah kalau mesin cuci itu Bapak Ibu, jangan diisi air dulu Bapak Ibu. Airnya nanti. Isi dulu pakaian. Lebih baik lagi pakaiannya dipisah antara yang najis sama yang nggak najis. Bukan yang kotor sama tidak kotor Bapak Ibu. Yang najis sama tidak najis dipisah. Oh ini nih kena empuknya anak. Oh ini kena kencingnya kucing. Nah dipisah. Nah, setelah dipisah, barulah dimasukin ke tabung laundry itu. Setelah dimasukin, baru diisi air, dikucurin air. Nah, sampai menggenang, nggak usah sampai luber-luber Bapak Ibu. Setelah menggenang baru boleh diputar dulu. Tapi jangan dikasih sabun dulu Bapak Ibu. Diputar dulu sedikit, puter ya. Jangan lama-lama lah diputar. Atau nggak diputar pun nggak apa-apa. Puter. Setelah itu baru dibuang.
airnya. Kalaupun nggak dibuang juga nggak apa-apa. Kalaupun nggak dibuang juga nggak apa-apa. Tapi lebih enaknya dibuang. Nah, terus dikasih deterjen, Bapak Ibu. Kasih deterjen. Udah selesai. Tutup. Kalau sudah itu diangkat, ditaruh di pengering. Nah, jadi intinya airnya itu didatangkan. Bukan airnya dulu dikasih sabun apalagi Bapak Ibu. Kan ada tuh mesin cuci dikasih air dulu sampai full, sampai setengah sampai setengah, dikasih sabun. Setelah itu baru cemplungin. Nah, cemplungin. Nah, itu kalau misalnya ini najis, itu nggak bisa mensucikan ini. Airnya itu sudah tercampur dengan air sabun. Namanya air mutaghayyir atau air yang berubah. Air yang berubah nggak bisa untuk mensucikan sesuatu yang najis. Nah, jadi jangan dikasih sabun dulu. Ini dulu dimasukin, baru air dituangin, ya. Baru kalau mau dibuang, kalau enggak juga enggak apa-apa, ya. Baru dikasih sabun. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai air dulu baru pakaian. Itu intinya. Jangan sampai air dulu baru pakaian. Tapi pakaian dulu yang terkena najis baru dikucurin air. Itu fikihnya. Fikih apa Ibu? Cukup insyaallah. Baik, silakan. Gitu. Kami ucapkan syukron kasiron kepada Ustaz Ilmi Yahya yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mungkin dikarenakan waktu bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Baik, langsung saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini majelis yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari dosa, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa mata kami, ya Allah. Ampuni dosa tangan kami, ampuni dosa telinga kami, ampuni dosa mulut kami, ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sepanjang umur kami, ya Allah, pasti ada, ya Allah, waktu, ya Allah, Kau mencapai kami ingin, ya Allah, saat itu, ya Allah, kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman senantiasa hati dan lidah kami, Allah, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan mahirnya doa berakhir pula majlis pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti kajian fikih praktis di bulan depan. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dan mohon doa selalu. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma din. Kecil ya, sampai 100 liter. Iya.
bayar semakin terbantu kalau belum dipakai. Cuma di daerah itu dihidupkan air pun mereka ini sampai jam 8 jam berapa jam 8 malam. Nanti habis itu mati dia sampai jam